Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Untrackable. Film ini rilis tahun 2008 bercerita tentang seorang hacker profesional yang mempermainkan polisi dengan rentetan pembunuhan yang tidak terlacak. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria tak dikenal menyiapkan sebuah tempat untuk melakukan siaran langsung di dark web. Dia memasang lem tikus lalu menuangkan susu untuk seekor kucing. Kucing tersebut terperangkap lalu pria itu mengarahkan lampu ke arah kucing. Lalu scene berpindah di kantor FBI. Perempuan ini adalah Jennifer, seorang agen khusus FBI di bidang kejahatan cyber. Dia mendapat sebuah email yang mencurigakan dan mengarahkannya ke sebuah dark web. Dan pria ini adalah partner Jen bernama Griffin. Jen memberitahu Griffin bahwa pria inilah yang sering mengirim email ke dirinya. Jen menunjukkan apa yang terjadi jika Jen membuka link email tersebut. Pelaku akan segera meretas semua file dan data keuangan milik Jen. Namun Jen sudah menyiapkan file palsu, jadi dia tidak benar-benar meretas file miliknya. Jen menjebak agar tahu lokasi penipu tersebut. Griffin melacak IP milik penipu ini. Lalu seorang pria mengantar sebuah catatan ke Jen. Catatan ini adalah titipan dari polisi bagian Portland. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Griffin mendapat informasi IP milik seorang wanita tua. Namun Jen yakin bahwa bukan dia pelakunya. Jen menyuruh Griffin melacak siapa saja yang menggunakan wifi milik perempuan tua tersebut. Lalu mereka menemukan identitas pria bernama Sam, seorang programmer komputer. Terdaftar sebagai penyewa tidak jauh dari lokasi IP. Dan tercatat memiliki 3 senjata api secara legal. Jen segera menghubungi agen lapangan untuk menggerebek rumah Sam. We need you to knock down a door for us. I gotta get reassigned. What's the matter? It's just sickness. It's just too retired high school principal. Well, he's got so many chats going, he can't keep his name. I'm only interested in what his cellmates are gonna call him. I'm taking a break. Do you want it? Jen membaca catatan yang ditinggalkan stafnya beberapa waktu sebelumnya. Lalu Jen membuka website tersebut. Jen mendapati dark web yang bernama Kill With Me. Di sisi lain, FBI menggerebek rumah Sam. Patrick feet! Get your hands up! On your stomach! Jen melihat seekor kucing yang kakinya terperangkap di lem dengan susu di depannya. Griffin bertanya apa yang Jen temukan. Jen mengatakan tidak tahu. Yang jelas website ini sedang menyiarkan secara langsung. Agen bernama Carter menghubungi Jen dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengamankan Sam. Semua bukti juga sudah diamankan. Dia melakukan penipuan di internet dan sudah memakan banyak korban. Jen mengatakan bahwa bukan hanya Sam yang terlibat, namun anaknya juga terlibat. Karena anaknya memiliki mainan berteknologi tinggi yang tidak semua anak memilikinya. Dia juga membeli jam tangan emas beberapa waktu sebelumnya untuk hadiah kado ulang tahun ayahnya. Carter berterima kasih karena Jen membantunya menangkap orang-orang seperti ini. Okay, I see it now. Watch your mouth, young lady. Yeah, that's what I said to you. It's so darn funny. Mom! Look at the opera. You're stealing my job. Jen adalah seorang ibu yang memiliki 1 anak.
Anaknya bernama Annie dan diasuh oleh neneknya yang bernama Stella. Jen membuka lagi website Kill With Me. Dia melihat kucing yang semalam sudah tewas kaku karena tidak bisa bergerak. Jen masih belum mengerti tentang apa semua ini. Kenapa menyiarkan secara langsung di internet? Pria ini adalah pimpinan FBI yang bernama Richard. Bertanya tentang kucing yang disiksa. Jen mengatakan bahwa penyiksaannya sudah berakhir. Kucing itu tewas kaku karena tidak bisa bergerak. Website ini tidak bisa dilacak dan tempatnya bisa berada di mana saja. Alamat IP-nya berubah setiap waktu, dan setiap alamat baru servernya juga selalu baru. Jen menduga bahwa situs ini dijalankan dengan sebuah mirror, dan servernya adalah server Rusia menggunakan TTL rendah. Jen juga menjelaskan bahwa pria ini mengakses server dengan sangat cepat. Sepertinya dia memiliki botnetnya sendiri. Jen pernah mencoba memblok IP tersebut, namun selalu muncul mirror barunya. Pelakunya bukan orang sembarangan dan sangat ahli dalam dunia cyber. Sejauh ini semua domain dan nama servernya didaftarkan di Rusia, dan kita tidak punya kewenangan untuk hal itu. Richard mengatakan itu hanyalah seekor kucing. Kita tidak perlu sampai sejauh ini melacak pelaku. Masih banyak pekerjaan yang jauh lebih penting. Name server, it uses a low TTL. I mean, look, there are thousands of it. He's got to be running his own botnet. We are black holing these IPs. Shut one down, a new mirror pops up. A single word you just said. I heard Russia. The domain registrar and the name. It's a cat. Well, considering the state of the world, to be concerned about, like maybe something. Back to work, gentlemen. Di sebuah tempat parkir, seorang pria bernama Miller akan menemui seseorang untuk membeli tiket pertandingan hoki. Seorang pria tak dikenal menculiknya. Oh, hey, you the guy? You got the extra ticket for the hockey? Jen pulang bersama Annie. Annie mengatakan ke neneknya bahwa Annie lolos seleksi di sekolah. Hal ini membuat Stella sangat bangga. Lalu mereka akan merayakannya. Namun sebuah telepon masuk ke ponsel Jen. Jen segera masuk ke rumah membuka komputernya. Website Kill With Me menyiarkan penyiksaan terhadap seorang pria bernama Miller. Jen memberitahu Richard bahwa seminggu belakangan ini situs itu tidak pernah menyiarkan apapun, kecuali kucing yang terakhir kita lihat. Namun beberapa menit yang lalu situs itu menyiarkan penyiksaan seorang pria bernama Miller. Griffin yakin bahwa ini masih di tempat yang sama dengan tempat kucing itu tewas. Pelaku memasukkan cairan ke dalam tubuh Miller dan cairan itu terhubung dengan komputer pelaku. Semakin banyak orang yang menonton siaran, semakin cepat cairan itu masuk ke tubuh Miller dan semakin cepat korban meninggal dunia. Dan Griffin menduga cairan yang digunakan pelaku adalah heparin. Cairan itu bisa membuat korban mengalami hemofilia. Jen masih belum bisa menangkap kenapa pelaku memilih Miller. Miller sudah tua dan bukan siapa-siapa. Richard mengatakan kemungkinan pelaku memilih korban secara acak. Dan lebih anehnya, penonton terus bertambah banyak. Yang artinya penonton siaran tersebut lebih memilih untuk melihat Miller meninggal. It's to the Winterhawks game. Any priors? Who, Miller? Mm-hmm. You remember that snuff film that was sent to the LA office? And two look as real as anything you ever found her alive and well and waiting tables. Maybe there's a connection there. Di sebuah tempat, kediaman Miller diserbu wartawan. Lalu seorang detektif bernama Eric mengusir wartawan tersebut. Eric ingin bicara dengan istri Miller. Istrinya mengatakan bahwa malam itu Miller pamit pergi untuk membeli tiket pertandingan hoki karena dia sangat menyukai hoki. Namun setelah itu Miller tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah mengirim kabar. Eric meminta agar tidak mengatakan apapun ke wartawan sampai polisi dan FBI menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi agar tidak menimbulkan kepanikan. Di kantor, Jen mendapat aktivitas baru dari pelaku, di mana pelaku mengkhususkan server penonton siarannya hanya dari Amerika saja. Jen memberitahu Griffin bahwa pelaku memblok IP asing dan hanya mengizinkan IP yang berada di Amerika Serikat. Artinya semua yang masuk dalam siarannya adalah warga negara Amerika itu sendiri.
We scanned every news forum referencing Kill With Me, and I think we found it appeared just before the site went up, and then Cat caught in a rat trap streaming live in KillWithMe.com. Andrew Kilburn. So our guy hacked his after the originating IP. Jen dan Griffin melihat Miller sudah sekarat karena cairan terus masuk ke tubuhnya. Griffin mengatakan seandainya Miller tahu sandi Morse, mungkin dia bisa memberi informasi ke kita lewat kedipan matanya. Griffin berhasil melacak IP dark web di mana mengarahkannya ke sebuah restoran tidak jauh dari kantor FBI. Dan di restoran tersebut karyawan tempat ini sering makan. Jen menyadari bahwa pelaku mempermainkan kita. Lalu Richard memanggil Jen memperkenalkannya ke detektif Eric yang akan menangani kasus ini. Dan mulai saat ini Eric akan menjadi partner Jen. Eric mengatakan bahwa dirinya sudah menyebar foto ke beberapa kontraktor berpengalaman. Mereka mengatakan bahwa tempat yang digunakan pelaku dibangun sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Itu terlihat dari struktur dan warna ruangan tersebut. Lalu Griffin memberitahu bahwa siaran ini sudah berakhir. Miller sudah mencapai batasnya. Penonton siaran semakin banyak membuat cairan yang masuk ke tubuhnya semakin cepat. Pelaku juga menulis pesan berisikan tanggal kelahiran Miller dan tanggal kematiannya sebelum pelaku menutup websitenya. Di sebuah tempat, pria ini bernama Tim. Saat dia membuka bagasi mobilnya, dia mendapati jasad ayahnya sendiri, yaitu Miller. Segera, polisi memenuhi rumah Tim. Di sebuah ruangan, anggota Kongres memberikan pernyataannya terhadap kasus ini di depan para wartawan. Eric memberitahu Jen bahwa dirinya akan mendatangi rumah seorang pria bernama Elmer. Dia dipecat 6 bulan yang lalu dari pekerjaannya karena memasang sebuah webcam di toilet pria. Beberapa waktu sebelumnya, dia juga pernah membicarakan tentang dark web bernama Kill With Me. Eric datang ke rumah Elmer. Elmer bertanya apakah polisi mencurigai Elmer atas pembunuhan di internet. Eric tidak tahu. Eric hanya akan memeriksa rumah Elmer. Jika memang tidak adanya bukti, maka Eric akan segera pergi. I don't know, did you? I found it highly entertaining. The viewership increased exponentially. Can I see the basement? You like movies, huh? Who doesn't? Burn your own copies? Can't say they didn't warn you. Setelah beberapa waktu pemeriksaan, Eric tidak menemukan apapun yang membantunya di rumah Elmer. Jen mendapat informasi baru di mana Elmer bukanlah pelakunya. Jen memberitahu Eric bahwa di waktu Miller menghilang, Elmer sedang melakukan chat pribadi. Elmer was logged into a chat. At the time Miller disappeared, Elmer Greater Tacoma. Still felt good arresting him. I caught you. I don't know. I haven't met Peggy the second. Jen menelpon Griffin dan bertanya, apakah menurutmu pelaku memilih korban secara acak? Griffin tidak tahu tentang hal itu, karena semua bukti yang kita kumpulkan tidak cukup untuk menyimpulkannya. Jen juga memberitahu Griffin bahwa hari Minggu adalah ulang tahun Annie. Griffin harus datang untuk merayakannya. Dan secara kebetulan Griffin sudah memiliki janji untuk bertemu gebetannya di hari Minggu. Griffin mengatakan akan datang membawa kenalannya ke perayaan ulang tahun Annie. Terlihat seseorang mengawasi rumah Jen dari kejauhan. Beberapa waktu kemudian Annie memberitahu ibunya bahwa dirinya mendapat hadiah sebuah game yang harus Annie download. Di sebuah tempat Jen mengadakan acara perayaan ulang tahun Annie. Griffin datang membawa banyak pizza. Griffin juga mengatakan bahwa nanti kenalannya akan datang ke sini. I only made it through a few blogs. He built sites. He practically since he died, which is what happens when you don't. Anyway, an hour after that. Seorang pria bernama David mendatangi sebuah rumah, dan pria ini adalah Owen. David datang ke sini untuk membeli barang langka yang Owen tawarkan lewat internet. Eric datang ke perayaan ulang tahun Annie. Eric memberitahu bahwa Eric berbohong saat pertama bertemu dengan Jen.
Eric mengatakan bahwa Eric adalah sahabat Nick, suami Jane yang sudah meninggal saat bertugas. Eric tumbuh besar bersama Nick. Owen membawa David ke ruang bawah tanah untuk menunjukkan koleksi barang langkanya. Just Korea. Well, it's fabulous. So you can let me see him? Through the kitchen. I gotta tell you, 710 Pullman. My heart skipped a beat when I got your email. My dad and I hardly ever used them. We mostly played foosball, and we built things. Jane mengenalkan Annie ke Eric. Di sisi lain, terlihat Owen mengecor kaki dan tangan David ke lantai. It's a punching bag. Okay, so you blow it up. Suck it in the head. Of course you can. Might be my date. Lalu Jane, Eric, dan Griffin mendapat informasi dari kantor pusat yang mengharuskan mereka harus bekerja saat ini juga. Jane mendatangi Annie dan meminta maaf karena Jane tidak bisa menemani Annie hingga acara selesai. Kebetulan Griffin bertemu dengan gebetannya yang bernama Melanie. Namun Griffin tidak bisa menemaninya karena Griffin harus segera pergi. Di sebuah skatepark, seorang pemuda melihat siaran Kill With Me, lalu pria itu memanggil temannya dan mengatakan, "Bukankah ini adalah ayahmu?" Di kantor FBI, semua melihat siaran Kill With Me. Mereka menyadari bahwa korban bernama David dan merupakan seorang presenter TV. Richard akan mengadakan konferensi pers, namun Jane mencoba mencegahnya. Jane mengatakan bahwa konferensi pers hanya akan menyebarkan website ini lebih luas lagi. Semakin luas website ini menyebar, semakin banyak orang akan melihatnya, dan semakin cepat korban akan meninggal. Richard mengatakan dirinya tidak memiliki banyak pilihan. David dikelilingi oleh lampu pijar. Semakin banyak penonton yang masuk ke siaran, maka semakin banyak lampu akan menyala, dan tingkat panas lampu tersebut akan semakin meningkat. Field office, Richard Brooks. A week ago, a man was killed in this. Richard mengatakan ke wartawan bahwa pelaku pembunuhan adalah seorang pengecut. Richard juga menegaskan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam website tersebut adalah musuh kepolisian karena dianggap membantu pelaku pembunuhan melakukan aksinya. Namun ternyata apa yang Richard katakan tidak mempengaruhi masyarakat. Banyak masyarakat yang justru menyaksikan siaran tersebut. Tubuh David mulai melepuh perlahan karena panas. We're doing everything that we can to kill her to justice. In the meantime, stay away from the site. Any visit to this site, any American is an accomplice to murder. Spread the word to your loved ones. I think he's trying to say something. Saat penutup mulutnya meleleh, David mencoba menyampaikan pesan. FBI menyadari bahwa itu adalah nomor rumah di mana David dikurung. FBI segera mengirim pasukan ke tempat itu. Open the door. It's the wrong house. FBI tidak salah masuk rumah, namun mereka tidak menemukan siapapun di rumah itu. Owen membawa David ke tempat yang berbeda. Jane mendapat kabar bahwa David sudah meninggal. Dia meninggal lebih cepat daripada Miller. Eric benar-benar bingung apa yang sebenarnya ada di pikiran para penonton. Mereka tahu bahwa melihat siaran tersebut akan membunuh korban. Namun mereka tetap melihatnya. Jane melihat sebuah mobil VW terparkir tidak jauh dari rumah TKP. Owen juga terlihat ikut menyaksikan penggeledahan FBI. Eric memberitahu bahwa pemilik rumah bernama Tom berusia 62 tahun. Dan saat ini dia sedang berkunjung ke Korea Selatan. Jane menyadari bahwa pelaku memanfaatkan kekosongan rumah ini untuk menjebak David. Saat Jane berbalik, Jane sudah tidak melihat mobil VW yang beberapa waktu sebelumnya ada di seberang. Beberapa waktu kemudian, Eric bertanya bagaimana keadaan Annie. Jane memberitahu bahwa Annie sangat marah. Semalam Jane harus menceritakan 11 cerita untuk meminta maaf padanya. You know, when we first met, Nick and I came up together. Nick Haskins, I was Annie's father, right? Did he introduce us? Anyway, he was
It's apparent our subject is extreme based upon his ability to subdue his. Mereka mengadakan rapat pelaku pembunuhan adalah seorang profesional dan melakukan aksinya secara terorganisir. Satu-satunya cara menangkapnya adalah mencari tahu apa tujuan pelaku sebenarnya. Dan pertanyaannya, kenapa pelaku pembunuhan membunuh korban di internet? Di sebuah ruangan, Owen memiliki sebuah rencana dengan foto Annie. Saat bangun tidur, Annie ingin menonton televisi, namun televisi tidak menangkap siaran. Annie memanggil ibunya, namun Jane sedang mandi. Lalu, secara tidak sengaja, Annie melihat layar di komputer menunjukkan CCTV yang mengarah ke arah rumahnya. Dan itu disiarkan secara langsung di situs Kill With Me. Karena penasaran, Annie keluar rumah mencari sumber kamera tersebut. Setelah mandi, Jane mendapat telepon dari Griffin. Segera Jane melihat siaran tersebut. Lalu Jane mengambil pistol mencari anaknya. Annie! Baby, what are you doing out here? I'm just gonna ride my bike for the camp. Hey! Hey! I'm sorry, my daughter, she... You know whose car this is? Polisi datang dan bertanya ini mobil siapa. Jane membuka bagasi mobil tersebut dan mendapati jasad dari David. Owen menulis pesan di siarannya tanggal lahir David dan tanggal kematiannya. Jane mengatakan ke Eric bahwa beberapa waktu sebelumnya Annie mendapat hadiah sebuah game yang harus di-download. Namun ternyata game tersebut berisi phishing. Saat ini pelaku sudah mengantongi semua file yang Jane miliki, bahkan semua data perbankan Jane. Karena menyadari bahwa keluarganya tidak aman, akhirnya Jane meminta ibunya membawa Annie untuk pergi sementara waktu. Just go with them. What are you waiting for? Hide out? That's right. I think you've sacrificed enough already. Nobody's gonna blame you for taking cover. Get lost. Just my opinion. And I think I might know what that emphasis on might. There's a few. I need a couple hours. Griffin Dowd. Hi. It's Honey, hi. Didn't think I'd hear from you again. Di sebuah tempat, Griffin mendapat telepon dari Melanie. Melanie mengatakan ingin bertemu dengan Griffin. Karena beberapa waktu sebelumnya Griffin pergi meninggalkannya. Namun ternyata yang menelpon Griffin adalah Owen menggunakan suara Melanie. Beberapa waktu kemudian Jane datang ke kantor namun tidak melihat Griffin. Temannya mengatakan bahwa Griffin belum datang. Di sebuah ruangan, Griffin direndam oleh air. Richard memanggil Jane dan mengatakan bahwa Richard sudah menghubungi NSA untuk meminta izin menggunakan komputer super canggih milik mereka. Namun NSA tidak mengizinkannya. Mereka membatasi penggunaan untuk domestik. Jane benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang NSA putuskan. Richard mengatakan bahwa NSA tidak mau kemampuannya diketahui oleh pihak lain. Lalu tiba-tiba mereka mendapat informasi bahwa Kill With Me akan melakukan siaran lagi. Dan yang menjadi korban kali ini adalah Griffin. Griffin duduk di atas baterai di dalam sebuah kotak yang dipenuhi dengan air. Di atasnya ada tabung berisi asam sulfat. Cairan itu akan mengalir mengikuti banyaknya penonton yang menyaksikan siaran. Semakin banyak cairan yang masuk ke dalam kotak, maka akan membuat tubuh Griffin melepuh. Owen menyaksikan penderitaan Griffin. Owen bertanya, apakah kamu pikir akulah yang akan membunuhmu? Jika tidak ada seorang pun yang melihat siaran langsung ini, maka Griffin hanya akan duduk berendam di dalam air. Tidak akan terjadi apapun pada dirimu. Tapi faktanya seluruh dunia ingin melihat Griffin mati. Mereka terus-menerus membanjiri website hanya ingin melihat Griffin mati. Bahkan mereka sendiri tidak mengenal siapa Griffin. Saat Owen pergi meninggalkan ruang bawah tanah, Griffin menggunakan waktu tersebut untuk mengirim kode Morse. Berharap FBI bisa menangkap pesannya. Pesan yang Griffin sampaikan adalah bunuh diri di jembatan. Lalu Griffin meninggal dunia.
Mereka tidak memahami apa yang sebenarnya Griffin maksud dan menginap di sebuah motel karena di rumah sudah tidak aman lagi baginya. Annie menelpon Jane dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja bersama nenek. Jane berjanji akan menyusul Annie jika pekerjaan di sini sudah selesai. Lalu Eric mendatangi Jane. Eric memberitahu bahwa asam sulfat yang digunakan pelaku dicuri dari laboratorium penelitian di Marshall Junior College. Pelaku sepertinya sangat tahu jalan keluar di lokasi tersebut. Griffin mendapat telepon dari Melanie yang diduga telepon tersebut adalah umpan. Melanie tidak pernah menghubungi Griffin. Jane mengatakan bahwa pelaku sudah membaca file milik Jane dan pasti dia juga sudah membaca milik Griffin. Dia tahu di mana kelemahannya. Eric memutuskan untuk tidur di sini malam ini menemani Jennifer. Keesokan paginya, Jane membuka tas milik Griffin. Jane yakin bahwa Griffin mencoba memberitahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Jane memutar sebuah video tentang seseorang yang bunuh diri di jembatan. Eric tahu pria itu, dan Eric pernah berada di bawah jembatan itu bertemu pemilik kucing yang dibunuh oleh pelaku. Eric tidak tahu namanya, namun yang jelas pria itu adalah seorang profesor. Jane mulai memahami hubungan semua kasus pembunuhan ini. Lalu Jane menjelaskan ke semua timnya. Pria ini adalah seorang mahasiswa bernama Kilburn. Dia mahasiswa di negara bagian Portland yang meninggal bulan lalu. Setelah meninggalnya Kilburn tidak menghentikannya, merekomendasikan sebuah website bernama Kill With Me. Jane menduga bahwa Kilburn tidak bisa melakukan hal itu karena sudah meninggal. Yang artinya pelaku menggunakan akun milik Kilburn untuk menyebarkan website tersebut. Pria yang ada di jembatan bernama James. 16 bulan yang lalu dia mengalami depresi atas kematian istrinya. Lalu dia berada di jembatan dan ingin melakukan aksi bunuh diri. Banyak helikopter lalu lalang mencari berita tentang hal tersebut, namun hanya satu presenter yang menangkap gambar paling lengkap, yaitu David. Dan pilot pesawat pada waktu itu adalah Miller. Setelah James bunuh diri, dia jatuh ke atap sebuah restoran di bawah jembatan. Jasadnya diserahkan ke polisi, namun kacamatanya diambil oleh seseorang bernama Scotty, pemilik kucing yang dibunuh waktu itu, dan dia menjual kacamata tersebut secara online. Berita tersebut tersebar dan banyak dilihat oleh anak-anak, sehingga membuat orang tua mereka marah dan menuntut pihak televisi. Yang akhirnya semua televisi yang menampilkan berita tersebut meminta maaf kepada masyarakat, kecuali satu televisi, yaitu saluran 12. Di mana David yang menjadi presenternya. Mereka tidak meminta maaf karena memiliki masalah dengan rating TV-nya. Dan sore itu, saluran 12 menjadi satu-satunya TV yang ratingnya naik pesat berkat berita ini. Dan dari apa yang David lakukan, kisah bunuh diri James menjadi santapan publik. James memiliki seorang anak bernama Owen. Dia brilian, cerdas dalam elektronik, mekanika, dan komputer. Namun dia merasa terganggu dengan semua berita tentang kematian ayahnya. Dia depresi atas kematian ayahnya dan sempat dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Logo di website Kill With Me diduga adalah X-ray tengkorak milik James. Owen saat ini tinggal sendirian di rumah ayahnya. FBI segera menyergap rumah Owen. Now at his father's house in Fairview. What do you say we arrest the piece of shit? Dan benar saja, mereka menemukan jasad Griffin. Police now say they know who is live on the web. Owen Riley. He is 20 years. First, I just wanted to say how. Berita cepat menyebar di mana polisi sudah menemukan pelaku penculikan dan pembunuhan yang disiarkan secara langsung di dark web. Pelaku bernama Owen berusia 20 tahun. Richard meminta maaf ke Jane. Semua yang telah terjadi sangat merugikan bagi kita semua. Kehilangan Griffin bukanlah sesuatu yang mudah. Richard juga memutuskan untuk memberikan waktu cuti ke Jane. Jane tidak mau cuti karena Owen masih berkeliaran di jalan. Richard menegaskan bahwa foto Owen sudah menyebar di seluruh penjuru. Dia tidak akan bisa lolos. Richard melakukan ini untuk melindungi Jane, karena kemungkinan Owen akan mengejar Jane. Karena Jane lah yang membongkar semua permainan yang Owen lakukan. Eric mendatangi Jane bertanya apa yang terjadi padamu.
Jen memberitahu bahwa Richard menyuruh Jen cuti selama seminggu menemui anak dan ibunya. Richard yang akan menyelesaikan sisanya. Beberapa waktu kemudian saat Jen datang ke motelnya, Jen menyadari bahwa seseorang telah menyusup masuk. Lalu Jen segera pergi meninggalkan motel. Saat sampai di jembatan, tiba-tiba mobil yang Jen naiki lampu hazardnya mati dan mobilnya mogok secara tiba-tiba. Lalu Owen menghubungi Jen. Owen sudah membajak mobilnya. Owen menyuruh Jen melihat ke kaca di depan. Di tempat itulah ayahnya jatuh dari jembatan. Beberapa artikel memperlihatkan kisah bunuh diri James dalam gerakan lambat. Dan James menjadi hujatan di seluruh media massa. Owen mengatakan bahwa FBI tidak melakukan apapun dalam kasus itu, bahkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang. Mereka menyebarkan berita tentang James sesuai dengan apa yang mereka mau. Tidak ada yang peduli rasa sakit yang Owen alami pasca kematian ayahnya. I'm sorry, Owen. Owen, are you there? I'm an agent with the FBI, Portland. Jen menelpon Eric dan mengatakan bahwa Owen membajak mobil dan meretas ponselnya. Saat ini Jen berada di jembatan. Eric menyuruh Jen untuk tetap di sana. Eric akan segera datang dan menghubungi polisi terdekat. Saat Jen kembali ke mobilnya, ternyata Owen sudah berada di dalam. Jen disetrum dan diculik oleh Owen. Jen dibawa ke sebuah tempat oleh Owen, di mana di tempat ini Owen sudah menyiapkan semua alat untuk melakukan siaran langsung lagi. Di jembatan, polisi tidak menemukan mobil milik Jen. Mereka hanya menemukan pecahan kaca mobil dan HP milik Jen. Eric menyadari bahwa di tempat ini adalah tempat di mana James bunuh diri. Eric melihat mobil VW di bawah jembatan. Owen mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan apa yang orang-orang lakukan padanya. Mereka mempertontonkan kematian ayahnya dan menjadi bahan lelucon. Owen hanya ingin membalasnya dengan cara yang sama, yaitu mempertontonkan kematian. Owen tidak akan membunuh. Namun orang-orang yang menontonlah yang memutuskan. Mereka bisa memutuskan untuk tidak menonton. Maka Jen akan baik-baik saja. Namun selama ini mereka lebih memilih menonton dan melihat kematian di depan matanya. Eric mendekati mobil VW tersebut dan yakin bahwa mobil ini adalah milik Owen. Website Kill With Me akhirnya melakukan siaran lagi. Owen menyalakan mesin pemotong tepat di bawah Jen. I wonder if they'll kill you faster based on what I've seen online. Awful things that men do to women that other, I guess, would be faster. Semakin banyak yang menonton, semakin cepat Jen akan turun dan terpotong dengan mesin ini. FBI benar-benar terkejut melihat Jen dalam siaran tersebut. Richard menghubungi Eric mengatakan bahwa Owen menyiarkan Jen di website dan kita harus segera bergegas. Anehnya, website ini semakin banyak orang yang melihat. Semua orang ingin sekali melihat korban meninggal. Owen juga mengatakan bahwa penonton kali ini memecahkan rekor karena lebih dari 14 juta. Eric melihat siaran tersebut dan menyadari bahwa Owen membawa Jen ke ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Membunuh Jen bukanlah hal yang mudah. Jen berhasil melukai Owen dan membuat ruangan itu berantakan.
Dan semua kejadian itu disaksikan jutaan pasang mata. Di akhir cerita, Jane berhasil membunuh Owen. Jane segera menunjukkan lisensi polisinya ke kamera, dan siaran langsung tersebut berakhir. Owen melakukan ini semua karena sakit hati dengan media massa. Mereka menyiarkan bunuh diri ayahnya dan membuat berita layaknya sebuah lelucon. Mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain. Yang mereka kejar hanyalah rating media massa. Menurut saya pribadi, film ini masih mewakili kondisi psikolog para penyebar berita. Tidak peduli benar atau salah, tidak peduli siapa korban dan pelaku, tidak peduli siapa yang sakit hati. Yang mereka pedulikan hanyalah viral. Harga diri bukanlah sesuatu yang penting. Bagi mereka, harga diri tergantikan dengan royalti. Dan untuk perilaku orang-orang yang menonton siaran itu mewakili kondisi netizen saat ini. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi, karena bagi mereka orang yang ada di dalam video tidak mereka kenal. Adrenalin yang mereka rasakan lebih menghibur daripada rasa pedulinya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.